Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa allatin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat FH, berjumpa lagi di channel kami, channel yang bermanfaat insyaallah, dan semoga terus bermanfaat, bisa membagikan faedah-faedah di tempat yang berbarokah ini. Sahabat FH, sekarang kita melanjutkan makna tawassul dalam Ratibul Haddad. Kemarin sudah kita memaknai sampai di Sayyidina Syekh Abdul Qadir, sekarang li Shahibir Ratib ya. Tapi sebelum melanjutkan, kita tawassul dulu kepada beliau-beliau yang ada yang ditulis di kitab Ratibul Haddad ini. Al-Fatihah li ridha'illahi subhanahu wa ta'ala wa la hadratin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam wa ala hadratin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Ahmad Al-Badawi, Sayyidina Ahmad Al-Rifai, wa Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuki, wa Sayyidina Ibrahim Al-Bajuri, wa Sayyidina Abi Bakar Abil Hasan Asy-Syadili, wa lil-Imam Al-Hanafi, wa lil-Imam Al-Maliki, wa lil-Imam Al-Syafi'i, wa lil-Imam Al-Hanbali, wa li 'abdika Syekhana Ki Muhammad Khalil bin Ki Abdul Latif Al-Bankalani, wa an sa'iri sufiyat al-muhaqqiqin wal ulama'il amrin wal a'immatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bi himayatihi wa yamidna min madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa fi dunya wal akhirah. Wa ila hadratin sahib ar-ratib Sayyidina Syarif Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang memaknai li Shahibir Ratib. Li Shahibir Ratib Sayyidina Syarif, bagi yang punya, untuk yang punya ratib ini, yaitu Sayyidina Gusti kita Asy-Syarif, Asy-Syarif yang mulia Al-Habib Abdullah, itu namanya Sayyid Abdullah Ibnu Ali Al-Haddad bin Alawi Al-Haddad. Al-Haddad ini arti aslinya itu tukang pandi, kata orang Madura, tukang pandi. Tapi di sini Al-Haddad ini maksudnya tukang pandi atau tukang pandi hati, untuk hati kita, biar untuk belajar bermunajat kepada Allah, untuk menghilangkan semua kegundahan hati atau kekurangan ikhlasan, termasuk yang dan lain-lain, pokoknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijuluki bangsanya beliau, marganya yaitu Al-Haddad. Al-Haddad ba'alawi wa usulihi, dan usul-usulnya, wa furu'ihi saghiran wa kabiran, dzakaran wa untha aynama kanu min masyariqil ardi. Sudah seperti yang kemarin, wa furu'ihi, dan keturunannya yang masih kecil, wa kabiran, dan juga yang dewasa, dzakaran wa untha, yang laki-laki dan perempuan, aynama kanu min masyariqil ardi ila maghribiha, yang ada di muka bumi ini, maksudnya dari timur ke barat ya, yang ada di muka bumi, keturunan Nabi yang ada di muka bumi, kita tawassul kepada beliau. Anallah ta'ala, disunahkan mengangkat tangan, semoga Allah yuqaddisu arwahahum, mensucikan arwah-arwah beliau, mereka semua fil jannah, di surga, wa yu'ali darajatihim, dan semoga Allah meninggikan derajatnya mereka, wa yu'idu alaina, maka kalau kita tawassul, wa yu'idu alaina, dan semoga kembali alaina, kepada kita, wa alal muslimin, dan terhadap orang muslimin muslimat, min barakatihim, dari berkah-berkahnya beliau, mereka semua, wa anwarihim, dan cahaya-cahayanya mereka, wa asrarihim, dan juga rahasia-rahasia mereka, wa ulumihim fid din, dan ilmu-ilmu agama, wa dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Diteruskan ya nanti Fatihahnya, lana walakum
kepada Fatihah kepada kita sendiri, kita semua, walakum dan mereka semua. Ya hadirun, yang hadir umpamanya yang hadir, kalau sekarang kan lewat online. Ya, yang menyaksikan video ini juga didoakan. Wa walidina, dan orang tua kita, wa walidikum, dan orang tua kalian semua, wa auladina, dan anak-anak kita, wa auladikum, dan anak-anak kalian semua, wa ahlina, dan keluarga kita, wa ahlikum, dan keluarga kalian semua, wa li jami'il muslimin, dan semua orang-orang muslimin, wal muslimat, dan orang muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, sama al ahya minhum, yang hidup, wal amwat, dan yang meninggal dunia. Annallahu ta'ala, kita berdoa, Annallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala mengampuni kepada kita, lana walahum, dan juga kepada mereka semua, wa yarhamuna, dan semoga Allah memberi rahmat kepada kita, wa yarhamuhum, dan kepada semuanya, wa yarzuquna, semoga Allah memberi rezeki kepada kita yang barokah dan halal, wa iyyahum, dan juga kepada mereka, ilman nafi'an, yaitu memberi rezeki ilmu yang bermanfaat, wa rizqan, dan juga rezeki halalan thayyibah, yang halal dan yang baik, wasi'an, dan yang luas, yang banyak, fitini, dalam urusan agama, wa dunya wal akhirah, dunia dan akhirat, wa anna Allah ta'ala, dan semoga Allah ta'ala membuka pintu kepada kita, walahum, dan juga kepada mereka semua, abwabal khairat, pintu-pintu kebaikan, wa yassarallahu ta'ala, dan semoga Allah mempermudah lana, bagi kita semua, walahum, dan juga kepada mereka, umur dunya wal akhirah, perkara agama dunia, semua perkara yang ada di dunia dan akhirat, wa yakhtimu lana, dan semoga Allah mengakhiri lana pada kita, walahum, dan juga kepada mereka, bi husnil khatimah, dengan husnul khatimah, baik akhirnya, bijahi sayyidina, dengan perantara atau dengan pangkat, bijahi sayyidina, dengan pangkatnya Gusti kita. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bijahi ini biasanya banyak khilaf, banyak yang tidak mau. Tidak apa-apa, dia yang tidak mau dengan lafaz bijahi, yang penting kita ikut kepada guru-guru yang alamah, yang faqih fiddin. Juga biasa beliau menyampaikan seperti ini, bijahi sayyidina Muhammad, dengan kedudukan, dengan pangkatnya beliau. Bijahi itu pangkat atau kedudukan beliau sudah tidak dibungkiri lagi, sudah tahu semua kedudukan beliau adalah seorang makhluk yang paling mulia indallah, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada Sayyidina dan kedudukan beliau Gusti kita Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat FH, kita kemarin sampai pada kisahnya Syekh Abdul Qadir. Setelah Syekh Abdul Qadir, kita bertawassul kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu termasuk juga keturunan baginda Nabi Muhammad. Kalau kita ingat Sayyidina Ahmad Al-Badawi itu, kita juga mengingati pada kisah ibunya. Dalam riwayat termasuk salah satu orang perempuan yang tinggi kewaliannya, yaitu Sayyid Ahmad Al-Badawi, juga orang wali. Tapi dari kisahnya para sahabat, kan seorang ibu biasa ingin punya anak yang soleh, yang alim. Jadi oleh ibunya dimondokkan, suruh belajar ke sana, ke beberapa tempat. Setelah belajar, ini secara singkat saja, setelah belajar datang lagi kepada ibunya, wahai ibuku yang tercinta, saya sudah belajar, saya sudah jadi orang. Dia tahadus bi ni'mah, ya, biar diikuti kita. Dia mengadu kepada ibunya, saya sudah tahu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tasawuf, saya sudah tahu. Tapi ibu sendiri menjawab dengan tersenyum, baiklah wahai anakku tercinta, dan sekalian bertanya, wahai anakku, saya mau bertanya pada kamu. Baik ibu, saya akan jawab. Pertanyaannya, apakah kamu telah berjumpa baginda Nabi? Dia langsung menjawab, wahai ibuku,
bagaimana saya bisa melihat beliau sedangkan beliau sudah meninggal sudah ratusan tahun. Wahai anakku Ahmad Al-Badawi, kamu kalau masih belum berjumpa Rasulullah, jangan lah jangan amalkan ilmu kamu selain ada Rasulullah. Jadi dia langsung paham, baiklah ibu, saya akan mematuhi perintahmu. Dan Sayyidina Al-Badawi langsung bermunajat kepada Allah dengan melaksanakan ilmu-ilmunya yang ada Rasulullah, yaitu maksudnya seperti mengamalkan sampai tidurnya, sholatnya, sampai yang paling ringan seperti makan dengan tangan kanan dia mengamalkan seperti Rasulullah. Lama kelamaan ya, singkat cerita, dia berjumpa Rasulullah. Dia tidur dan bermimpi Rasulullah. Setelah bangun dari tidur, langsung mengajukan kepada ibundanya. Ibunya dalam riwayat itu dalam keadaan waktu itu dalam bertahajud, ditunggu oleh Imam Ahmad. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, setelah itu menangis kepada ibunya. Wahai ibuku, saya sudah berjumpa kepada baginda Nabi. Dijawab oleh ibunya, baiklah, dengan tersenyum. Wahai Ahmad, berapa kali wahai Ahmad Al-Badawi, berjumpa di mana kamu? Dijawab oleh Sayyidina Ahmad, saya berjumpa dengan Rasulullah lewat mimpi, wahai ibunda. Wahai anakku, orang-orang kampung yang awam itu tapi punya kedekatan diri kepada Rasulullah, dia setiap hari bermimpi Rasulullah. Sedangkan kamu cuma satu kali. Maka dari itu kamu harus teruskan munajat kamu dan amalan-amalan kamu sesuai tuntunan Rasulullah. Kamu diteruskan mengamalkan. Setelah diamalkan, baiklah ibu, diamalkan, lama kelamaan berjumpa Rasulullah secara kenyataan. Kenapa? Barang siapa menyira fil manam fasirullahu fil yaqadati. Barang siapa yang bermimpi Rasulullah, maka kalau dilanjutkan munajatkan kepada Allah, maka akan berjumpa dengan Rasulullah secara kenyataan. Setelah itu para sahabat, setelah berjumpa Rasulullah, langsung kepada ibunya lagi, wahai ibunda, saya sudah berjumpa Rasulullah secara kenyataan. Tanya lagi ibunya, wahai anakku, berapa kali kamu berjumpa dengan Rasulullah? Ini subhanallah. Jadi terus bertanya bukan apa? Biar tambah meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengamalkan. Kalau dari cerita ini para sahabat, berarti ibunya Ahmad Al-Badawi itu yaitu salah satu perempuan yang salehah, yang tinggi kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita usaha dan tawassul, dan kita tidak ragu dengan tawassul yang ditulis Syekhona Khalil, ya, dimulai dari yang ditulis Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan juga Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Badawi sampai akhir. Itu kita jangan ragu. Kalau ada ulama, ada ustadz yang tidak senang kepada tawassul, ya biarkan saja dia. Yang penting kita ini ikut kepada guru-guru yang biasa bertawassul kepada wali-wali Allah dengan kedudukannya dengan pangkatnya yang tinggi. Kita semua insya Allah dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena husnudzan itu para sahabat itu juga disebutkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kalau kita bertakluk yang kuat kepada Allah, insya Allah usaha kita, tawasul kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabahi. Maka dari itu kita akhiri dulu ya, biar tidak banyak-banyak. Semoga ini bermanfaat, dan insya Allah besok berjumpa lagi di channel ini, channel yang bermanfaat insya Allah. Saya akhiri dulu, apabila ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.